Halo game guys, apa kabar hari ini semua? Gua harap lu pada semua baik-baik aja. Hari ini gua seperti biasa mau bawa update untuk tentang everything about NFT secara general dan secara khususnya Vivi. Tapi hari ini kayaknya sedikit different ya, karena hari ini gua nggak terlalu banyak ada update apa-apa tentang di Vivi. So, pretty much gua mau mungkin kalau di daily update ini gue cuma mau kayak kasih tahu kalian aja hari ini apa sih aktivitas gue di NFT, di dunia NFT apa aja gitu, apa yang telah gue lakuin, apa yang gue experience. Sebelum gue mulai, seperti biasa di channel gue, di channel Indoviv ini, nothing yang gue share ini adalah don't take it as a financial advice. Gue bukan financial advisor, gue bukan financial expert, so jadi please do your own research, do your own diligence. Kalian semua bertanggung jawab masing-masing terhadap keputusan kalian masing-masing. So biar cepat aja hari ini gue mau ngomongin beberapa hal. Uh, Paling yang pertama kita ngomongin yang VV dulu deh ya. Jadi VV, just a second. Di VV, seperti tadi gue bilang nggak banyak pergerakan apa apa ya saat ini. At least guanya nggak terlalu banyak ngikutin ada pergerakan apa apa. Kecuali ini berita yang untuk drop besok yang komik Amazing Spider-Man nomor 252. Ini drop yang ridiculously extremely limited edition. Karena drop-drop komik yang lain-lain yang biasanya itu bisa 30.000, 40.000, 50.000, 60.000 eksemplar edition. Ini untuk besok, sorry, Thursday. Ya benar besok. Besok jam 11 malam, kan 30 Desember, ini cuman ada 1.000 edition doang. Total semua, 1.000 edition. Jadi lu bisa lihat di sini detailnya, commonnya itu ada 425, uncommon 260, rare-nya 175, ultra rare 100, dan secret rare cuma 40. Setahu gua 40 berarti ini nomor 2 terdikit setelah tiketnya 007 yang cuma ada 7 biji di dunia. Nah, perkiraan gua harga, prediksi gua untuk secret rare itu easy 10.000, easy 10.000 gem. Kalau menurut gua mungkin malah bisa 20.000. Kalau menurut gua ya. Dengan jumlah edisi cuma 40 doang. Lu bayangin aja cuma 40. Yang Marvel nomor 1 aja ada 600 biji kalau nggak salah. Itu aja harga udah di 32.000. So, yang ini for being the first appearance of Spider-Man in black suit dan cuma 40 sih rare-nya. Jadi itu at least 10.000 lah. Kalau yang common-nya 425. Menurut gue yang ini juga gonna be easy 2.000. Kenapa? Pertimbangan gue gini. Di Gold 8 yang gold yang monyet emas itu editionnya 488, harganya saat ini di 4.000, 3.000, somewhere 3.700, 4.000 lah kira-kira. Gue lihat gue nggak yakin. Uh, itu aja harganya di situ di 3.000 sampai 4.000 gitu loh. Untuk 488. Nah, ini commonnya itu jumlahnya lebih dikit lagi, men. Common ini jumlahnya lebih dikit daripada, bentar ya, kita sambil lihat. Yang di Dicon, uh, bear with me, yang di Dicon, nah ini yang Little Friends Gold ini editionnya ini termurah saat ini 3.500, editionnya itu 488, itu aja harganya di 3.000, 3.599, 3.600. So dengan pertama ini Marvel Spider-Man, nah itu yang akan nambahin value, and the first appearance of Spider-Man using black suit, dan 425 doang. Ini ridiculous. Ini kalau kalian bisa dapat, gue sih akan coba. Gue nggak yakin dapat, gue nggak akan put my hope too high untuk dapat. Tapi kalau bisa dapat, bahkan lu dapat yang common aja, out of Sultan, man. So, as you can see here, ini yang secret rare-nya, ini yang ultra rare-nya, keren sih. Apa namanya covernya? Nah ini cover aslinya seperti ini, yang common. So, itu berita di Vivi. Sambil gue mikir mungkin ada berita lain. Gue nggak gitu ingat ada berita lain. Cuma hari ini yang bikin gue exciting hari ini adalah ini. Nah, seperti gue bilang, gue juga main di OpenSea. Jadi gue dealing a lot with MetaMask dan OpenSea for sure. So, jadi selama gue berkecimpung di dunia NFT, gue udah ya maksudnya lumayan lah main di OpenSea punya NFT. So technically, gue udah spend ya ada lumayan Ethereum dan spend gas juga lumayan. So what happened di dunia crypto ini emang rada-rada ridiculous. So ceritanya begini, sebelum Natal, gue lupa tanggal berapa kalau nggak salah, pokoknya sebelum Natal, itu ada launching token namanya SOS. Tokennya namanya SOS. Nah, ini websitenya OpenDAO.
So, what happened? Mereka ngelakuin airdrop, free airdrop untuk teman-teman semua yang udah pernah berkecimpung di OpenSea. Nah, dapatnya berapa? Nah, ini kita coba lihat. Nah, gue udah klaim ya, tapi ini gue cuma kasih kalian lihat aja. Gue coba connect wallet di sini. Nah, gue connect wallet, terus gue initiate claim. Nah, ini. Jadi, di OpenDAO ini dia tahu gue so far udah spend 17 Ethereum total. Selama karir gue transaction udah sebanyak 89 transaksi di OpenSea. Nah, dan gue dapat ini segini, 170 jutaan token SOS. Nah, ceritanya begini. Ini gue langsung klaim dong ceritanya. Waktu sebelum Natal itu apa? Gue lupa lah. Sebelum Natal apa waktu Natal? Anyway, pokoknya gue klaim deh. Waktu gue klaim itu nilai 170 juta ini itu cuma sekitar $700-an free money. Kapan lagi dapat free money? Anyway, so what happened? Gue langsung gue ini aja, langsung gue swap. Jadi what happened? Gue masuk ke Uniswap exchange. Uniswap. Coba gue. Nah, ini hati-hati ya. Kalian masuk tuh ada uniswap.com apa segala macam itu, hati-hati, itu banyak yang ininya. Banyak sekali scamnya. So, you gotta go to a real one. I think is Uniswap ini. I don't wanna get scammed. Oke. Nah, jadi di sini. Sorry guys, bukan yang ini. Anyway, lewatin deh. Pokoknya intinya lu ke ini swap itu lu bisa swap. Lu bisa swap dari token yang gue dapet itu SOS itu, dan gue swap itu menjadi Ethereum. Nah, dapatnya itu ya kisaran $700-an dalam bentuk Ethereum. Anyway, setelah gue swap, what happened? Nggak lama, tahu-tahu naik, man, harganya. Naik terus sampai kalau nggak salah di titik sekarang ini, kalau gue mau, ada satu titik di mana sebetulnya kalau gue tunda gue swapnya, gue tahan dulu, nilai yang gue dapat harusnya 1.400-an, 2 kali lipat dari apa yang gue swap. But it's okay. I mean, it's free money. So, I won't complain about it. Gue udah swap, udah forget about it. Kayak sama halnya kayak gue beli NFT, gue jual, mau di harga naik, gue udah forget about it gitu. Yang penting gue udah take profit. Intinya tuh di sini adalah kita udah take profit. Terus sehari atau 2 hari setelah si SOS ini muncul, kan anyway gue bilang gue udah claim kan. Keluar lagi token yang lain. Namanya ini, Radar. Sama juga ceritanya. Ternyata dia free ini juga, free airdrop juga untuk somehow orang yang user-user yang pernah pakai DApp gitu loh. Nah, gue connect lagi juga di sini. Gue connect lagi, gue lihat lagi. Ternyata gue dapat airdrop lagi. Airdropnya berapa? Nah, gue dapat airdrop sejumlah 5.798 radar. Terus gue lihat lagi nih. Waduh, ini keren amat gue dapat ini. Tapi sebelum gue klaim, karena begini, setiap kali kalian mesti ngeklaim ini semua, itu ada incurse namanya gas fee lagi gitu loh. Kalian akan kena gas fee. So, lu mesti hitung-hitung. Kalau nilai tokennya itu di bawah gas, ya ngapain lu klaim. Jadi, at least lu mesti nilainya ini mesti jauh lebih daripada apa yang lu bayar di gas fee. Plus juga jangan salah, begitu lu di Uniswap nanti, waktu lu mau swap itu token ke Ethereum, lu mau jual itu tokennya jadi Ethereum, itu kena lagi gas fee gitu loh. Jadi lu mesti at least pertimbangannya tuh mesti 3-4 kali lipat dari apa yang lu spend dari gas fee untuk supaya lu bisa profit gitu loh. Nah, kebetulan waktu lagi gua claim ini harganya di $260 roughly. Jadi 5.798 radar itu tuh nilainya sekitar $260. Again, free money, so gua claim. Nah, gua nggak ngomong gua salah atau gimana, pokoknya intinya gua nggak mau ngelakuin kesalahan yang sama yang di SOS, yang langsung gua jual. Nah, radar gue tahan. Nah, tapi unfortunately radar malah turun harganya sekarang. Jadi kalau waktu gue dapat habis gue klaim radar ini gue langsung jual, itu gue udah istilahnya harga di 260 ya, gue roughly dapat net-netnya sekitar $240 lah kisaran. Ternyata sekarang harganya drop to around like 200. So if I claim now it's like about $160 roughly. Gitu loh. Jadi again, it's free money for me, it's free token, gue keep it lah. Nah, belum berhenti di sono. Hari ini tiba-tiba muncul lagi yang namanya GasDAO. Nah, ini juga sama. Gua connect lagi ke wallet. Nah, again, hati-hati ya guys ya. Ini akan banyak muncul yang kayak begini-begini yang kita nggak tahu legitimasinya. Jadi jangan sampai lu connect, malah lu connect ke website yang ternyata ini scam, yang akhirnya nyuri aset lu yang ada di wallet lo. Jadi lu mesti hati-hati banget ketika lu ngelakuin ini. Kenapa gue berani jump ke sini? Karena gue join di beberapa grup, dan beberapa grup itu udah confirm bahwa ini legit.
ada orang-orang pintar yang udah ngelihat smart kontraknya dan tahu ini tuh sesuatu yang legit. And by the way, tiga website ini gue akan link buat kalian. Jadi kalian yang mungkin nggak tahu, yang udah pernah spend di dunia OpenSea dan spend Ethereum dan lain-lain, kalian coba, kalian mungkin bisa dapat gitu loh. Nah, ini yang gue lakuin di sini di Guestdo. What happened dengan Guestdo ini? Coba gue claim token ya. Ini juga gue udah claim by the way, cuma gue ngasih lihat kalian aja. Oke. Nah, what happened di sini adalah di Guestdo ini dia tuh memberi reward berupa airdrop token, namanya gas token, GAS, itu buat orang-orang yang spend udah melakukan banyak transaksi via Ethereum network. Nah, seperti yang pernah gue ceritain, kalau lu lakuin transaksi apapun di Ethereum, itu tuh lu akan kena charge yang namanya gas fee. Dan itu nggak bisa dielakkan, pasti ada gas fee. Dan gas fee itu tergantung dari how busy the network. Nah, so far, selama perjalanan gue dari bulan April 2021 sampai sekarang, so far tuh di Ethereum network gue udah spend 3 Ethereum just for gas. Jadi ini yang 3 Ethereum yang hilang begitu aja gitu, maksudnya karena emang spend gas fee mau nggak mau. Jadi gua itu dapat reward sebesar 1,3 juta token gas ini. Nah, nilainya berapa? Di titik saat ini gua lihat begini aja. Gua lihat via MetaMask gue ini. Nilainya berapa itu kita bisa ke Uniswap. Nah, gue masukin ya. Ini gue connect ke Uniswap. Nah, ini gue masukin yang tadi. By the way, nanti gue akan bikin video ngajarin gimana cara setup MetaMask. Nah, gue taruh maksimal semua yang gue ada. Untuk saat ini nilainya ada $545. Free money again. So, that's the life in crypto. You never know, you never expect all this. Gue juga nggak expect, tapi ya it's good to know. Gue mau share aja apa yang gue terima. Dan gue nggak tahu lagi, mungkin besok ada lagi sesuatu yang baru, kan ini lagi tren. Ini tiba-tiba lagi tren yang begini-beginian gitu loh. Jadi, if you ask me how they make money, how the dev make money, complicated ceritanya. Gue sendiri nggak punya kapasitas saat ini untuk menceritakan karena gue juga nggak gitu tahu detailnya how actually they turn this into profit for them gitu. Of course karena developer yang bikin ini they must have make money dong, nggak mungkin gitu loh bikin sesuatu yang free, nggak mungkin mereka cuma kayak Santa Claus bagi-bagi duit gitu. Tapi ini sesuatu yang mungkin teman-teman yang lain yang udah lebih lama berkecimpung di sini mungkin lebih ngerti. Kalau gue jujur masih mencoba untuk menggrasp behind ini kok bisa begini gitu loh. So itu berita ini, nanti link gue akan taruh di description, kalian bisa cek aja. Again, lu pada waktu ngeklaim, pada waktu nge-swap itu ada incurs gas fee. So lu mesti benar-benar do a lot of calculation. Benar-benar do calculation supaya lu jangan sampai lu rugi gitu loh. Lu apa namanya? Lu add, lu claim malah lu rugi gitu. So, terus another thing that need to be done adalah begini. Setelah lu udah connect ke sini, hal yang penting adalah lu mesti disconnect dari website ini. However, caranya gimana? Lu masuk ke connected ini, terus di sini, Guestdo, lu mesti disconnect. Tujuannya apa? Supaya jangan sampai ada kejadian yang enggak-enggak. Karena website-website ini website-website yang baru. So, makanya gue bilang hati-hati. Jangan tergiur sama penawaran ini, itu, terus langsung connect MetaMask lu ke website yang enggak jelas, sehingga website itu punya akses untuk nyuri aset lo. So, itu important banget, penting banget untuk dilakuin. So, next thing I wanna talk about hari ini, gue senang juga karena begini. By the way, kalau kita di dunia NFT, lu lihat ya, yang gue selalu ada adalah Telegram, Discord, dan Google Chrome. 3 itu adalah modal utama kita untuk kita bernavigasi di dunia NFT. Gue talking about non-VV ya, non-VV. Ini yang kita bicara tentang Ethereum atau Polygon Network atau something else lah, Solana, semua kita berkutatnya untuk semua info-info itu semua kita main di Telegram, Discord, dan Chrome. So, gue mulai dulu dengan Discord. Nah, gue hari ini tadi siang barusan cek, gue tuh dapat whitelist. Nah, by the way, kalau kita main di OpenSea, hal yang terbaik adalah untuk kita bisa dapat whitelist di project, sehingga kita bisa beli tanpa perlu rebutan. Again, kalau rebutan itu ujung-ujungnya kita perang gas fee, yang ada kita bayar mahal banget di gas. Nah, kalau kita bisa dapat whitelist, kita tuh dikasih waktu, certain time, waktu untuk kita tuh
bisa belinya gitu loh. Dan itu udah dialokasikan buat lu. Misalnya misalnya kayak nama gua Hendy gitu. Nih Hen, gua udah alokasikan 3 biji NFT ini buat lu. Jadi nggak ada yang bisa ngambil, lu nggak perlu rebutan. Lu bisa tunggu waktu yang terbaik kapan lu mau belinya. Nah, gua bisa tunggu sampai waktu di mana gua lihat gas-nya itu lagi rendah. Nah, gimana cara ngecek gas-nya? Ini juga link gua akan kasih ke kalian. Kalau gua selalu cek di namanya blocknative.com, gas estimator blocknative. Nah, ini di blocknative.com ini dia lebih estimasi tinggi, estimasinya lebih lebih tinggi. 2 kali lipat dari apa kalau lu ngecek dari Etherscan. Nah, ini juga jadi gue dua ini gue pakai, Etherscan sama Blocknative. Etherscan lu bisa lihat kalau saat ini gue mau transaksi kisaran 100 gue itu termasuk oke, normal. Nah, yang nggak normal kalau ini udah shoot up to 400 500 dah itu udah normal. Nah, biasa itu karena lagi rebutan lagi drop yang NFT yang rame banget, yang sehingga tuh sangat-sangat padat ya itunya apa namanya trafficnya. Nah, ini di saat ini fluktuatif dalam hitungan detik, fluktuatif. Tapi lo bisa tahu ini sekarang lagi kisaran 112 gue. Nah, nanti juga gue akan bikin tutorial nih arti gue itu apa ya gitu loh maksudnya. Jadi ini satuan, ini jadi nominal dari Ethereum yang terkecil, satuan terkecil disebut gue. Kalau di Bitcoin kan disebutnya Satoshi itunya apa namanya nominal terkecilnya. Nah, kalau gue lagi mau rebutan drop, gue lihat di sini, lihat di blok native. Jadi misalnya waktu itu gue pernah gue lagi mau rebutan drop gue inget gue waktu itu Cypher kalau nggak salah, lagi dropnya NFT Cypher. Nah, gue lihat di sini, Cypher waktu itu sampai 500-an di sininya, 500 minimal untuk lu bisa dapat 99% probability transaksi lu di approve. So what happened, gue tahu 500 ya, gue langsung masuk ke apa namanya MetaMask dan gue langsung ini aja, langsung main di sini gitu loh. Gue mati dulu ya. Nah, langsung di sini gue bisa, nanti gue akan kasih tutorial gimana lu setup masukin gue segala macam supaya lu bisa dapat transaksinya gitu loh. Karena gini ceritanya, kalau lu cuma using the auto settingnya MetaMask ketika lu lagi drop yang heboh-heboh gitu, yang apa NFT yang populer banget, yang ada lu kalah duluan. Lu transaksi lu akan masuk setelah sold out. Nah, permasalahannya kalau transaksi lu masuk setelah sold out produk NFT-nya, lu akan tetap kena charge gas fee. Nah, itu masalahnya di OpenSea, di Ethereum Network. Jadi itu yang sampai sekarang kenapa gue sangat-sangat hati-hati banget gue main di OpenSea, karena gas fee-nya ini emang ridiculous. Itulah enaknya kenapa gue saran ke kalian semua, dan itu yang main thing yang gue lakukan adalah gue mainnya mostly di VV. Kenapa di VV? Karena menurut gue di VV enak. Lu dapat nggak dapat, lu nggak kena fee, nggak ada fee sama sekali whatsoever. Lu nggak dapat ya udah gitu loh. Tapi kalau dapat, hore, lu dapat gitu, cool gitu. Nah, itu yang asiknya di VV. Dan lu nggak usah peduli mikirin gas fee, nggak perlu mikirin setting segala macam. Bahkan lu nggak perlu ngerti crypto sebetulnya kalau di VV. Lu mau beli gemnya, all you need to do yang kayak gue cerita-cerita kemarin, lu tinggal cuma beli di app, lu bayar di Alfamart, Indomart, or whatever gitu loh. Simple as that. Tapi di video gue yang kemarin gue ada share gimana cara lu bisa save money untuk signifikan untuk lu bisa beli gem via Telegram group. I'm not advising that, tapi itu suatu yang gua share karena itu suatu yang available kalau lu mau coba lakuin itu. Tapi tetap lakuin dengan hati-hati karena di dunia kripto banyak banget scammer, banyak banget segala macam praktek-praktek yang kesannya tuh legit tapi ternyata lu malah ke scam. So hati-hati banget. Nah, itu bukan tugas ya, maksudnya itulah tujuan gua di channel ini, untuk bagi-bagi tips ke kalian supaya jangan sampai kalian tuh kena scam. Gua pribadi udah pernah kena scam 2 kali. So I don't, apa yang gua mau share ke kalian, gue berharap supaya kalian jangan ngalamin apa yang gua alamin. Anak gue juga pernah ke scam juga. So hati-hati guys. So balik lagi tadi ke masalah gas fee ini ya. Jadi ini gue cek di sini. Terus gue mau cerita yang ini. Balik lagi jadi ceritanya gini. Gue kan ada dari kemarin-kemarin dulu itu gue udah pernah beli NFT, dan ada 2 NFT yang gue tuh senang banget gue punya. Yang pertama itu namanya Llama First NFT, yang kedua itu Cosmic Labs. Actually satunya lagi itu Prometheus Project. Ini yang gue mau kasih lihat kalian, Prometheus Project. Sebelumnya di Llama First, gue buka di Llama First ya. Ini kan dia ada Discord-nya. Jadi semua info-info yang lu perlu tahu tentang satu project itu ada di Discord. Lu perlu join ke Discord-nya, project apa yang lu ikut, dan biasa di setiap project lu tuh ada yang namanya whitelist. Gimana cara dapetin whitelist? Nanti kayak gini, lu klik di sini, nanti dikasih tahu cara dapetin whitelistnya gimana, whitelist opportunity. Again, whitelist itu adalah lu diberi opportunity untuk beli pre-sale tanpa perlu rebutan. Nah, itu whitelist. So, always try to get whitelist dalam setiap project yang lu ikut. Karena kalau lu beli pada waktu publik ya, tadi gue bilang lu akan perang apa namanya,
perang gas. Oke. So, salah satu keuntungan dari gue punya PES-nya ini, Lama First kan gue punya PES-nya kan, jadi gue waktu itu gue beli pasnya itu gue beli di 0, gua lupa berapa, kayaknya 0,15 Ethereum. So roughly itu sekitar waktu itu rate-nya di 4 ribuan, berarti sekitar $600 gua beli PES-nya. Nah, gunanya PES ini gua otomatis dapat whitelist-nya untuk project-nya dia. Project dia selanjutnya ini kan di Lama First kan. Jadi lu ke sini kalau nggak salah dia announcement. Jadi nah ini. Jadi project-nya dia ini gua dapat otomatis udah karena gue punya PES-nya. Nah, dan juga the nice thing-nya gue itu untuk klaim NFT-nya yang mendatang ini, yang Lama First ini, itu gue nol, gratis istilahnya. Gue cuma bayar gas nantinya. Bayar gas fee doang. So, selain itu perks-nya adalah dia suka ngadain yang namanya collaboration giveaway. Jadi dia collaboration dengan project-project lain. Of course, karena si Lama First ini, project Lama First ini, developernya itu, ownernya itu adalah salah satu influencer yang lumayan terkenal dalam bidang NFT di Twitter. Dia juga punya koneksi ke project-project yang lain. So, dia kolaborasi sama project lain untuk memberikan whitelist ke project-nya yang dia kerjasama itu. Nah, di sini yang gue mau ngomong adalah PX Quest. PX Quest ini salah satu project yang juga lagi nge-hype banget. Nah, intinya gini, di PX Quest ini, ceritanya karena gue punya Lama First ini, terus gue ikut kayak apa drawing raffle di Discord-nya si Lama First, dan gue ternyata dapat gitu loh, dapat whitelist-nya PX Quest. Jadi itu salah satu keuntungan lagi. Dan PX Quest ini kalau lu lihat ke mana ya, gue kebanyakan ikut ini nih Discord. Jadi nah ini PX Quest, di PX Quest ini usernya itu membernya udah 21 ribuan. So ini termasuk salah satu yang hype banget, salah satu project yang lumayan hype saat ini. Tapi tetap ya, gue nggak tahu seperti apa. Tapi bagi gue begini, project hype seperti ini, kalau gue udah masuk whitelistnya, ada waktu nanti harinya launching buat whitelist, gue nggak perlu langsung min, gue bisa lihat dulu harga floor-nya berapa gitu loh. Nah, kalau harga floor-nya itu misalnya ini kan, contoh ya, ini harganya misalnya 0,1, gue belum tahu harganya berapa. Contoh ini 0,1 Ethereum, $400 misalnya. Terus begitu harinya launching, begitu launching kan langsung masuk ke OpenSea itu, produk-produknya langsung mereka pada jual lah. Nah, kita bisa lihat di situ floor price-nya berapa. Kalau ternyata floor price-nya itu at least udah double dari apa yang gue mint, nah itu berarti good project, gue akan mint gitu loh. Nah, jadi setiap kali gue dapat whitelist, gue ikutin whitelist nih, apa namanya, project-project kan banyak nih yang gue ikut whitelist, banyak nih, ada Metro First, Your Mom's House, banyak lah, Moody App Club, and by the way, most of this gue dapetnya itu by kebanyakan sih dari raffle ya. Kalau dulu gue mesti grinding, mesti kayak doing invite segala macam. Lately gue berhenti doing that because I think it's waste of my time, karena banyak hal lain yang gue bisa lakuin. Kalau gue mau dapetin, ya gue dapetin via raffle aja, via apa namanya, undian aja gitu loh. Nah, as you can see, ini juga satu lagi nih, yang Metroverse juga sama. Gue dapetnya juga dari raffle, dari raffle, karena kalau nggak salah Metroverse ini gue dapetnya dari kalau nggak salah ya dari yang project yang ini nih, Cosmic Lab. So, jadi gue dapet itu. Dan Metroverse ini juga salah satu project yang hype banget. Jadi ya itu cara gue, karena gue nggak terlalu fokus banget di OpenSea ini. Itu cara gue untuk gue dapet whitelist. So, gue hold beberapa main key PES NFT yang kalau gue boleh saran ke kalian ya, di Lama First ini sama di Cosmic Labs itu sama di satu lagi Prometheus Project, itu pretty good. Ini 3 ini really good. Nah, ini ada satu lagi nih di Alien. Gua ada lagi punya namanya Alien Samurai Dino Warriors. Ini juga really good, tapi ini dia nggak terlalu banyak doing collaboration. Dia cuman releasing NFT di mana lu tuh karena lu punya yang NFT yang pertamanya, lu bisa mint NFT selanjutnya dengan free gitu. Nah, dan juga lumayan harganya. Jadi contohnya gua yang Alien Samurai Dino Warriors ini, karena gue punya waktu itu punya beberapa yang gold, gue akhirnya dapat mint untuk project selanjutnya itu yang gue belinya cuma free, itu harganya sekarang aja 0,12 Ethereum. So, berapa itu? 0,12 Ethereum, $500-an, somewhere around 400 sampai $500 harganya. For free gitu loh. I mean, what else do you expect gitu loh maksudnya. Nah, dan banyak lagi nih semua project-project. Phantom Galaxy itu salah satu project yang really gue grateful juga. Phantom Galaxy ini free. Gue dapat NFT-nya benar-benar free. Gue sama anak gue, kita sign up waktu early, itu free. NFT-nya sekarang, harganya yang free itu, minimal itu waktu terakhir kemarin kejual di 0,41 Ethereum. Jadi harganya di $1.600. Free. So,
That's how you take advantage of the NFT world right now. Terus ini Dera gue rekomend banget, ini produk dalam negeri. So mungkin kalau kalian cek di IG, ini project really really cool guys. Cuman mungkin kurang, kalau pribadi gue ngelihat ini marketingnya kurang terlalu jalan banget. Tapi ini project menurut gue really really awesome. Artnya really really good. Gue nggak tahu ngeliat di mana nih itunya. Coba ya bentar. Nah, di sneak peek. Lu bisa lihat artnya itu tuh keren-keren banget di sini. Tuh. Jadi ini benar-benar art yang really really awesome. Gue juga invest di sini. Walaupun kalau gue lihat harganya mungkin saat ini lagi kurang begitu menarik ya. Tapi it's okay. But anyway, itu yang gua mau ceritain ke kalian, bahwa gue senang banget gue punya PES di Llamaverse, Cosmic Lab, sama Prometheus Project. Prometheus Project itu projectnya Singapura. So, ini yang sekarang gue mau cerita. Prometheus Project. So, tadi udah done ya, bahwa gue cerita bahwa gue senang dapetin whitelist via PES-nya Llamaverse. So, if you wanna be able to get that opportunity ya, so take a look at Llamaverse di OpenSea. Coba lihat harganya sekarang. PES-nya itu ada silver, ada gold. Gue punya yang silver, yang gold too expensive for me right now. Prometheus Project. Nah, Prometheus Project ini juga pretty cool bagi gue. Sama mereka ngelakuin kayak gitu juga, collaboration giveaway untuk whitelist. Now, dia ada project baru namanya Watch Society. Nah, bentar ya gue cari mana sih announcement. Ini nih announcement. Oke, Watch Society. Dia saat ini the TWS, the Watch Society project. Jadi dia ini saat ini lagi, karena gue punya PES-nya dan gue dapat mint 3 biji, bisa gue mint 3 biji The Watch Society. Gue nggak tahu harganya nanti gimana, tapi gue ngelihat gini, ini pretty cool, karena sebelum ini dia udah ngelakuin yang wine, yang PPP itu apa ya judulnya. Anyway, sebelum ini dia udah ada project yang gue juga invest, yang dia tuh jadi gini, lu bisa own. Nah, ini kenapa nih? Jadi lu bisa own the actual real life wine. Jadi wine yang mahal lah, gue nggak ngerti lah masalah wine. Mungkin orang ternyata, oh sorry, bukan wine, whiskey guys, sorry. Jadi dia ada sebelum ini projectnya investasi di whiskey. Jadi kita beli kayak fraction of that investment dalam bentuk NFT. Gue nggak akan bicara itu karena gue nanti deh ke depannya mungkin gue akan ingin cerita lebih lagi. Tapi intinya gue udah investasi itu sampai sekarang, gue belum jual juga, masih ada di situ dan harganya saat ini naik pretty good gitu loh. Nah, yang sekarang gue mau lakuin adalah yang The Watch Project. The Watch Project ini begini. Nah, gue masuk dulu ke website-nya ya. Bukan ini, itu gue lupa copy. Going here. Oh, come on. Announcement. Oke, here untuk mintingnya. Ini The Watch Society. Gue copy dulu. Oke, nah sekarang gue udah cerita, udah bisa mint nih ya. Gue bisa mint 3 biji. 3 biji untuk gue sebagai holdernya Prometheus. So go here. Harga satunya itu 0,06. Connect dulu. Nah, jadi kalau lu masuk website, nah ini hati-hati, lu mesti tahu jelas bahwa website ini adalah website yang legit sebelum lu ngelakuin apa-apa. Kalau lu udah yakin ini legit dan lu baru bisa enter, kalau enggak, you don't wanna get scam. So, kayak gini. Jadi ini luxury watches society. So, dia ini launching fractionalized token untuk watchnya ini. Jadi sebelum gua enter ke sono, gue lihat di main offeringnya apa. So, gua nggak ngerti jam guys. Gua nggak ngerti jam. Mungkin ada teman-teman lain yang lebih ngerti. Tapi intinya begini. Gue juga nggak tahu harga ini berapa. Cuma yang pasti, gue masuk di presale, gue bisa mint 3 biji. Nah, harganya itu 0,18 Ethereum. Kalau gue mau mint sekarang, gue pencet mint. Dan pretty much itu yang gue mau lakuin. Nah, tapi gue mau lihat dulu saat ini. Gas-nya lagi di mana? Gas-nya lagi tinggi banget, men. 183. So, well, enggak juga, sorry. Let's go, coba kita mint. Kita lihat nanti biaya gas-nya. Nah, ini kenapa ya? Not enough supply. Oke, gue nggak tahu kondisinya kenapa. Kok gue nggak bisa minting saat ini? Coba gue refresh lagi. Oke.
3. Nah, gue connect lagi ke wallet gue. Min. Oke, kalau nggak bisa, the next thing I would do, gue mau ke Discord-nya, gue akan tanya ke Discord-nya, what is happening? So, ini ask the team. Oke. Oh, ternyata nih ada yang dapat gini juga. What this mean? This mean there isn't enough supply left for you to mean. Oke. Oke. Jadi emang ada permasalahan itu. Coba aku kasih ini di wallet yang benar. Ya, wallet gue yang benar. Coba gua open apa tiket ya. Ada gitu. Mana sih? Open tiket. Nah, jadi asiknya di Discord ini segala macam ada. Lu kalau mau tanya apa segala macam, it's something you can do here. Nah, permasalahannya gue nyariin untuk open tiketnya di mana, belum ketemu. All live support kah? Is that it? Oke, dari sini. Oke. Nah, terus tiket kan, nah sini gue mulai ngetik nih. I am on whitelist. Gue mau copy ininya gue ya, address gue. So, mereka bisa cek ini problemnya di mana. Kok nggak bisa gitu loh. Got error message. So, oke, kita lihat dia mereka balasnya apa. So, in the meantime, ya jadi seperti itu. Di project kita kadang-kadang akan nemuin bump sini sono segala macam yang kita juga mungkin tidak jelas ya kenapa orang-orang ini mereka lebih ngerti. Tapi intinya kalau gue sekarang belajar bahwa if you get it, you get it. If you don't, gue nggak pusing-pusing lah gitu loh, nggak terlalu puyeng gimana. So, jadi terus apa lagi ya, coba gue mau lihat apa aja yang tadi gue mau ngomongin. Gue tadi udah catetin mau ngomongin apa ya. Itu sih sebenarnya nggak banyak lagi sih apa yang gue mau share, cuma itu doang hari ini, nggak terlalu banyak. Hari ini again very very light day kalau di VV, nothing much going on. Gue kemarin berhasil beli ini yang akhirnya gue jadi lumayan komplit set ya. Gue berhasil komplit yang stems, sama gue beli yang ini juga, yang musical poster. So itu yang terjadi kemarin lah intinya. So market seperti gue bilang kayaknya pretty light ya, nggak ada pergerakan apa-apa yang signifikan. Other than ya kalau yang kemarin update yang kemarin gue cerita itu tentang Omi, pretty bullish kemarin, terus hari ini turun lagi. Seperti begitulah pergerakannya Omi, naik turun. Gue lagi kepikiran pengen coba beli Wonder Woman ini, tapi apa daya lagi nggak ada gem. So gue mesti jual beberapa barang-barang yang gue mau get rid dulu. Kayak contoh nih, gue punya Spider-Man seri 1023. Floornya sekarang kalau nggak salah 1400, 1500. Gue lagi coba jual di 1900. Kalau kejual, gue akan beli satu lagi di floor. Jadi gue ngambil cuman profit marginnya itu untuk gue pakai untuk muterin lagi, untuk beli, untuk invest di tempat lain. Atau malah nggak, nungguin nanti kalau sampai ada yang harga-harga turun jauh lagi. Terus ini yang Cat Trooper Black and White, gue ada si nomor 97, gue juga coba get rid. Kalau ini emang waktu itu gue sengaja beli untuk supply gue flip, cuman salah timing, gue beli tau harganya hancur. Sama juga dengan Heroes Edition ini, gue beli dan tau harganya langsung longsor. Jadi ya begitulah di VV. Sometimes lu get stuff like that, tapi ya gue nggak pusingin karena gue rasa apa yang gue profit udah jauh lebih dari apa yang gue terima di sini sih, nggak apa yang gue lose. So belum dijawab lagi, tapi sambil begini gue mau coba lagi
Lihat apa gue masih bisa coba min. Masih nggak bisa guys. Oke, nanti besok-besok lah gue update kalian gimana. Ini gue cuma punya waktu, ternyata punya waktu 5 jam doang untuk min ini. So, gue nggak tahu nanti apa namanya bisa berhasil apa enggak. Kalau enggak ya udah gue nggak pusingin. Tapi kayaknya nggak ada reason untuk nggak dapat sih sebetulnya. Karena balik lagi kan gue bilang gue ada di itunya apa namanya whitelistnya. Oh by the way, besok-besok gue mau update juga tentang satu project yang gue lagi mau coba masuk ikut. Itu namanya Star Atlas. Sorry ya gue ceritanya lompat-lompat ya. Star Atlas. Nah, Star Atlas ini pretty cool nih. Ini metaverse project yang juga dalamnya juga metaverse. Saat ini mereka udah jualin NFT-nya. NFT itu dalam bentuk spaceship. Spaceshipnya keren-keren sih. Dan spaceshipnya itu lo bisa deploy on mission. Sebetulnya itu istilah kerennya aja di game ini, deploy on mission. Tapi sebenarnya lo tuh staking. Dan lo jadi tiap hari lo akan dapat koin Atlasnya. Nah, lo bisa cek sendiri Atlas itu saat ini dia udah launch di beberapa exchange. Jadi pretty good Atlas itu. Masa depannya juga bagus banget kalau gue lihat. Kayak lo lihat ini nanti coba gue geser ke sini dulu deh. Nah, kayak ini. Ini pesawat paling murah nih ceritanya. Ini harganya berapa ya? Coba kita cek. Harganya $20 doang. Harga untuk pesawat ini. Nah, tapi lu bisa ya istilahnya lu bisa mulai dengan semurah itu saat ini. Coba bener nggak? Kalau gue beli yang termurah ini dalam bentuk USDC, yaitu $20. So, ya begitulah. Dia di sini marketplace sendiri bisa jual beli. And it is pretty cool karena kalau lu mau deploy shipnya on the mission, lu mesti istilahnya perlengkapi dengan bensinnya, dengan terus makanannya dan lain-lain gitu loh. Dan itu yang lu itu gamification yang really cool gitu loh. Dan ini yang gue mau coba masuk lagi karena dia nanti, correct me if I'm wrong ya, tapi setahu gue lu nanti bisa beli land juga, bisa beli planet malah kalau nggak salah. Jadi nanti ada istilahnya metaverse-nya itu yang lu bisa beli planet. Kalau ini kan lu baru beli sampai ke structure doang kan, structure. Tuh, ini resource ini yang tadi gue bilang, fuel, food, toolkit, ammunition. Jadi ini 4 hal ini yang lu mesti ada, lu mesti punya juga nanti, lu mesti stokin untuk mendeploy pesawatnya, airshipnya itu on mission. Kalau lihat shipnya ya, yang termahal, gue cuma kasih gambaran aja. Kayaknya yang ini, itu harganya di USDC. Oh, they are not open. Okay. What about? Gak ada yang jual, guys. Tapi harganya itu kalau lu mau beli satu itu $108.000. Gila ya, gambar doang men. Gambar gini nih, buat gambar ini 3D sih sebetulnya, ini aset game. Tapi harganya $108.000. Coba ada yang lain lagi ya. How about this one? Ada yang, oh itu dia tuh. Ini lebih sadis lagi. Enggak ding, bener gak? Iya. Gue mau beli paling murah ini saat ini adalah 40.000. Bener apa enggak tahu. Nah, jadi kayak gitu tuh. 40.000 men, $40.000 untuk pesawat yang ini nih. But again, it's not for everybody. Do your own diligence, guys. Ini cuman karena gue into NFT, into metaverse sekarang. Jadi bagi gue ya ini sesuatu yang gue mau coba explore. Waktu itu gue ada cerita sama lu juga. Gue waktu awal invest di kayak metaverse project, beli Kafling digital, gue punya pilihan Sandbox, Decentraland, atau ini Earth 2. And gue mau say unfortunately atau apa ya? Intinya kayak gitulah. Unfortunately gue investnya ke sini, ke Earth 2. Di Earth 2 ini ya sama sebetulnya, dia Kafling digital juga, tapi dia ini ngikutin 1:1-nya planet bumi. Nah jadi kayak contoh ya, kita ke marketplace. Terus gue ketik di sini gue mau beli apa ya? Ini deh, Tokyo deh, Jepang. Gue mau beli Jepang. Indonesia juga ada. Gue ada beli di Indonesia, di Bali, terus di tambang emas di Freeport gue ada beli. Jakarta ada beli. Nah ini di Jepang nih. Gue mau beli di Jepang. Nah saat ini misalnya gue mau beli di Jepang yang tapi gue mau beli yang kelas 1 tuh yang paling mahal. Gue mau beli yang kelas 1.
Tokyo Center saat ini. Nah, ini gue mau view nih. Terus, nah ini for sale saat ini, dia jual harga berapa? $820. Itu ada 771 tiles yang dia coba jual di sini. Nah, kita bisa lihat ini. Ini cufflinknya di sini nih. Posisi di mana? I don't know. Pokoknya di Jepang, tapi dikasih tahu sih di daerah Tokyo di mananya. So, lu bisa toggle. Gue mau hilangin ini grid-gridnya semua. Ini juga gue mau hilangin. Ada. Nah, atau mau 3D. Nah, kayak gitu. Ini posisinya di sini. Jadi, gue bisa beli cufflink di sini misalnya dengan harga ya tadi itu. Harganya itu $820. Untuk saat ini belum jelas ya ini gimana, tapi yang pasti dia ini baru akuisisi game developernya Drone. Mungkin ada yang tahu game Drone, gua nggak tahu, gua nggak pernah main itu. So dia baru akuisisi dan itu really one of the big announcement yang mereka buat. Tapi yang tadi gue bilang, coba waktu dulu dana gue pakai untuk beli Sandbox or Decentraland instead of beli ini. So tapi ya well, udah lewat masa itu. So, anyway, itu aja hari ini guys, update gua. Sorry kalau kepanjangan juga, gua nggak tahu kenapa notorious panjang banget bikin video. But anyway, gua harap kalian bisa enjoy informasi yang gua kasih. Kalau ada yang bagi kalian gua kurang dalam jelasin atau gimana, gua mohon inputnya juga di komen. Terus juga kalau kalian suka dengan konten gue, please like and subscribe, karena itu akan membantu motivasi gue dan membantu channel gue bisa grow lagi untuk supaya bisa lebih banyak orang lagi yang bisa dapat informasi. Gue berharap banget informasi gue ini bisa jadi suatu yang positif buat kalian. Again, not financial advice dari semua yang gue kasih, yang gue share ini. Gue cuma mau berbagi passion gue saat ini, apa yang gue rasa. Kalau teman-teman nggak buka pikiran untuk dan buka your mind untuk coba accept bahwa ini loh dunia sekarang udah pergerakan ke digitalnya seperti ini, I think sangat-sangat disayangkan banget gitu. Jadi keep open minded terhadap segala sesuatu. Banyak hal yang nggak masuk akal kalau mau dipikirin, tapi itu ya seperti inilah keadaannya. So okay guys, thank you for today and you guys have a nice day. Goodbye.